Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herlangga Diputra di YouTube channel saya Herlangga Official yang berisikan konten-konten seputar kehutanan dan sistem informasi geografis, ArcGIS, QuantumGIS, dan software-software pendukung lainnya yang bisa kita gunakan di lapangan. Kali ini saya akan memberikan konten terkait tentang bagaimana sih penyajian atau penggambaran peta khususnya di bidang kehutanan. Kita ketahui bersama teman-teman juga bahwa eh, di masing-masing instansi, ya, di masing-masing instansi itu ada aturan tersendiri ya mengenai tentang penggambaran dan penyajian peta. Nah, di sini saya akan membahas terkait tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya Direktorat Jenderal Planologi dan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dimana penggambaran dan penyajian peta di bidang kehutanan itu sudah tercantum di dalam peraturan tersebut, di dalam SK peraturan tersebut. Nah, ini khusus di bidang kehutanan ya, teman-teman. Jadi, di instansi lain itu masing-masing ada peraturannya tersendiri. Nah, langsung saja. Di sini, ya, Kementerian Lingkungan Hidup ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Peraturan Nomor P6 PKTL Setdit Kum 1/11/2017 tentang petunjuk teknis penggambaran dan penyajian peta lingkungan hidup dan kehutanan. Ya, seperti biasa ya teman-teman bahwa di dalam SK itu ya ada namanya menimbang ya bahwa berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan P3 tahun 2015 telah ditetapkan petunjuk teknis penggambaran dan penyajian peta kehutanan. Nah, di sini ada ya kita lewati aja teman-teman ya, ada yang menimbang, kemudian mengingat ya aturan-aturan terkait tentang kehutanan ya, kemudian di sini juga ya masalah-masalah geospasial ya, tentang peraturan presiden ya. Di sini sudah tercantum semua di P6 ya. Kemudian di sini ada memutuskan ya, menetapkan ya biasalah ya namanya peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang petunjuk teknis penggambaran dan penyajian peta lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, di sini ada beberapa pasal ya kayaknya. Ya, pasal 1, kemudian pasal 2, teman-teman bisa nanti cari sendiri ya. Pengertiannya pasal penjelasan-penjelasan dari tiap pasal. Kemudian di sini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ya pada tahun 2017 ya. Di sini ada PLT ya, PLT. Kemudian di sini salinan sesuai dengan aslinya, di sini ditandatangani juga. Nah, kita masuk ya petunjuk teknisnya ya. Latar belakang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat membutuhkan peta yang merupakan sumber informasi dan pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Oke, kita lewati. Kemudian maksud dan tujuannya ini adalah sebagai pedoman bagi pembuat peta lingkungan hidup dan kehutanan sehingga informasi yang disajikan mudah dipahami, digunakan, dan diintegrasikan. Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk menyeragamkan teknik penggambaran dan penyajian peta-peta yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta seluruh unit pelaksana teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan serta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha lainnya yang bidang usahanya terkait dengan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, kemudian ini ada pengertian teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tahulah pengertian masalah peta, peta dasar, peta tematik, peta lingkungan hidup, peta lingkungan hidup dan kehutanan yang berkekuatan hukum, itu sudah ada ya. Teman-teman sudah ini skala peta ya,
Kemudian di sini adalah peraturannya teman-teman yang teman-teman bisa eh, baca nantinya di Pedirjen nomor P6 PKTL. Nah, di sini ada beberapa teman-teman ya. Ini ada sistem koordinat universal transportator UTM. Di sini ada juga penjelasannya. Kemudian ya intinya lengkap lah di aturan ini. Teman-teman bisa baca di peraturan ini. Ya. Kemudian inset peta itu apa ya? Sebuah peta tambahan yang punya ukuran lebih kecil dan memberikan kejelasan yang terdapat dalam peta utama. Nah, ini salah satu pengertian-pengertian. Nah, di sini rujukan teknis di sini ada SNI 6502 2010 tentang spesifikasi penyajian peta rupa bumi bagian 1 banding 10.000, bagian 2 1 banding 25.000, bagian 3 1 banding 50.000, bagian 4 1 banding 250.000. Nah, di sini Perka BIK 29 2013, kemudian di sini Perka BIK 2 2012, Perka BIK 5 tanggal 15 2013 ya. Di sini ada semua teman-teman. Kemudian di sini ada juga ArcGIS Simbology Library. Nah, teman-teman juga yang harus perlu kita ketahui bersama adalah gambaran umum penyajian peta. Penggambaran merupakan satu proses dalam menyajikan informasi ya mengenai keadaan permukaan bumi pada bahan kertas atau media lainnya termasuk media elektronik menurut kaidah kartografis. Nah, di sini prosesnya dimulai dari mengolah data, merancang peta yang meliputi bentuk, simbol atau tanda, tata letak peta, isi peta, generalisasi, dan melaksanakan penggambaran sampai dengan penggandaan dan dokumentasinya. Nah, di sini teman-teman dalam membuat peta itu harus ada juga namanya peta dasar ya. Jadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, pemakaian peta dasar utama yang digunakan harus bersumber pada peta rupa bumi Indonesia atau RBI, ya. Kemudian peta lingkungan pantai Indonesia, peta lingkungan laut nasional untuk semua skala peta. Nah, di sini penggunaan skala peta dasar dalam pembuatan lingkungan hidup dan kehutanan itu di sini sudah ada diatur teman-teman ya. Di sini ada provinsi di Pulau Sumatera itu skala petanya sekian, peta dasar yang digunakan RBI, RBR, RBI. Teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Ya, ini ada juga ya. Dan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 tentang perencanaan kehutanan, penyajian peta tematik kehutanan disesuaikan dengan tujuan penggunaan dan cakupan wilayahnya seperti tercantum pada tabel 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa bacalah tujuan penggunaan dan skala petanya di sini apa ya. Ada semua di sini teman-teman bisa baca kok di kalau yang ini. Ya. Ini juga ya, teman-teman bisa baca ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang harus kita bahas teman-teman. Kira-kira ya. Jadi ini ada keterangan di atasnya kita baca dulu ya, keterangan yang di atas ini. Keterangannya adalah yang pertama, skala peta tematik dibuat berdasarkan peta dasar yang tersedia. Kemudian yang kedua, untuk skala peta tematik yang lebih besar dari skala peta dasar yang tersedia dibuat dalam bentuk peta inset sesuai dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Ya, kemudian saya rasa ini jelas ya, ini jelas teman-teman ya, teman-teman bisa pahami juga ini. Kemudian ukuran lembar dan format peta. Nah, di sini ada aturan-aturan yang di bidang kehutanan ketika kita membuat peta di bagian bidang lingkungan hidup dan kehutanan, ada aturan-aturan ukuran lembar petanya, teman-teman. Maka di sini ada ukuran kertasnya juga ya yang harus kita pedomani ya, seperti itulah. Nah, kemudian di sini ada skala, misalnya skala yang di bawah satu banding 250.000 di bawah 250.000 itu menggunakan 90 cm kali 51 cm teman-teman. Dalam artian di sini ukuran kertasnya itu 90 cm kali 51 cm. Kemudian di sini juga ada ketika skalanya itu di bawah 1 banding 50.000 ya, di bawah 1 banding 50.000 skalanya, maka di situ adalah 80 cm dikali 75
cm. Nah, itu juga. Kemudian kedua lagi ada ini yang 80 kali 75 adalah untuk peta dengan tanda tangan para pihak. Dalam artian ada beberapa yang bertanda tangan di situ yang di layoutnya. Kemudian di sini juga 80 kali 60 cm itu di atas 1/50.000, teman-teman. Atau sama dengan 50.000 lah. Ya, 1/50.000. Nah, ini sistem proyeksinya. Kemudian yang kedua, sistem proyeksi peta untuk wilayah Indonesia digunakan transverse Mercator dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator atau UTM, teman-teman. Nah, di sini juga di poin ketiga, koordinat geografis pada setiap lembar peta terdiri dari koordinat bujur timur, lintang selatan, dan lintang utara. Dalam artian, teman-teman, ketika kita menyajikan peta, misalnya gini, kita buka ArcGIS. Di ArcGIS itu ketika kita membuat gridnya, maka apa namanya? Terkadang kita berbahasa Inggris, teman-teman. Nah, kalau kita menyajikan peta di bidang kehutanan, maka kita harus menggunakannya dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ini yang mungkin saya mau perlihatkan juga ya. Saya buka ArcGIS dulu ya, teman-teman ya. Ini saya akan buka ArcGIS. Kita lihat 90 kali 51 dalam artian ukuran kertas ya. Oke, ArcGIS-nya sudah terbuka ya. ArcGIS-nya sudah terbuka, kita coba masukkan data dulu ya, teman-teman ya. Kita masukkan data ya, misalnya saya masukkan fungsi kawasan hutan lah. Ya, fungsi kawasan hutan ada di daerah saya, misalnya wilayah kerja saya, teman-teman ya. Kemudian di sini ketika kita layout, di sini ya ini ukurannya belum diatur, teman ya. Ukuran kertasnya belum diatur. Nah, ini di sini pack and print setup. Nah, ini ukuran kertasnya ya. Di sini kita buat ini tanda centangnya dihilangkan, kemudian ini kita pilih custom di sini sebenarnya, teman-teman ya. Kita pilih custom, di sini kita berapa tadi itu? Di peraturannya itu 90 kali 51 ya. Di sini 90, di sini 51. Ini landscape ya. Landscape, teman-teman ya, landscape. Salah. 90, di sini 51. Landscape ya, teman-teman. Nah, inilah peta yang menggambarkan. Nah, ini kita tinggal tarik nanti. Ini ukuran kertasnya ini. Ya, ukuran kertas. Ini ukuran mapnya ya. Map, apa namanya tadi itu. Ini ukuran use printer paper setting ya. Ini ukuran kertasnya juga. Kemudian nanti di sini ada juga, teman-teman ya, ukuran topi isinya ini dalam ini berapa, ada tersendiri. Nah, sama dengan ini juga, teman-teman ya. Ketika kita lihat ini 80 kali 75 yang tanda tangan beberapa pihak, ya kita tinggal rubah ini di sini ya, teman-teman. Kalau di ArcGIS ya di sini. Ya di sini 80 75. Ya, ini landscape, oke. Nah, ini tinggal gini aja, teman-teman. Ya, ukurannya. Ini yang tanda tangan beberapa pihak ya. Ini ukurannya seperti ini. Nanti isi dalamnya itu ada juga peraturannya tersendiri lagi di bawah itu. Nah, kemudian juga kalau kita mau rubah lagi ukurannya dari 80 kali 60 itu bisa juga. Ini 80 60. Nah, ini landscape. Di sini kita buat kita di sini buat custom juga, teman-teman ya, landscape. Oke. Nah,
Gitu teman-teman. Ya. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa ada peraturan panjang dan lebar peta yang dibuat pada kertas ukuran besar menggunakan 3 format ini ya. Kemudian informasi tepinya ini informasi tepi merupakan keterangan dicantumkan pada setiap lembar peta agar pembaca peta dengan mudah memahami isi dan arti dari informasi yang disajikan. Informasi tepi antara lain memuat. Nah, ini informasi tepi itu ada di sini teman-teman ya. Ini ya informasi tepi itu yang di sini ya. Saya contohkan lah. Ya, informasi tepi itu yang ada di sini. Ini asal-asal dulu teman-teman ya. Nah, informasi tepinya itu yang di sini ya. Memberikan informasi, judul, dan lain-lainnya. Ada di sini. Nah, informasi umum meliputi judul peta, skala angka dan skala bar, arah utara, catatan proyeksi, angka nilai koordinat, legenda, keterangan, dasar pembuatan peta, sumber data, catatan peta, situasi, tanda tangan, semua tercantum pada di situ teman-teman. Nah, kemudian juga informasi khusus atau informasi tambahan itu adalah meliputi nomor dan tanggal surat. Khusus peta yang merupakan lampiran surat dan nomor lembar peta. Misalnya di sini ada penambahan nomor surat berapa, tanggal berapa, ada misalnya pengesahannya tanggal berapa, itu ada dilampirkan juga di sini. Nah, nanti penjelasannya ada di bawah juga di peraturan ini. Nah, kemudian, nah ini penggambaran dan penyajian merancang peta. Nah, ini merancang peta adalah menata bentuk dan penampilan peta secara keseluruhan yang meliputi isi peta, skala peta, ukuran dan pembagian lembar dan informasi tepi. Nah, di sini eh, ukuran lembar peta, panjang dan lebar sisi peta yang diukur dari tepi saling tegak lurus dengan ukuran peta dan skala sama dengan atau lebih kecil 1/250.000 menggunakan frame index RBI 250 pada skala sama dengan atau lebih besar 1/100 menggunakan frame index 50.000 dengan ukuran sebagaimana tabel 3 pada penggunaan ukuran kertas A1 atau custom. A1 custom teman-teman. Nah, di sini juga ada peraturan ya, namanya grid peta itu yang ini teman-teman ya. Grid peta itu kita coba lihat di sini ya. Ini grid peta saya buat sederhana saja dulu. Saya buat sederhana, semoga bisa. Nah, ini adalah grid ya. Ini adalah grid teman-teman. Nah, jadi ini grid, ini grid, ini grid. Nah, kemudian kita masuk lagi di peraturan ini. Nah, ini ketentuan interval grid pada skala 1/250 adalah 20 menit ya, 20 menit. Jadi di sini misalnya gini ya. Gini, ini kan skalanya ini kita atur dulu skalanya 250.000. Kemudian itu skalanya intervalnya di sini adalah 20 menit. Ini interval ya. Ini 0, kita nolkan di sini 0 juga. Ini derajat menit detik. Yang dimaksud tadi adalah 20 menit ya. Nah, di sini 20, di sini 20. Klik OK, klik OK. Nah, gini kan jadinya teman-teman. Ya. Jadi jadinya itu gini. Kalau dari banding sekali-sekali 250.000. Ya, tinggal kita menyesuaikan ini aja. Apa namanya? Tinggal menyesuaikan penyajiannya di dalam sini agar ini apa namanya rata gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini juga ada peraturan ya, untuk yang 100 itu ada 10 menit, kemudian untuk yang 50.000 ada 5 menit, dan skala 1/20 adalah 2 menit 30 detik. Nah, pengecekan kesesuaian jarak antara grid pada skala tertentu dapat menggunakan penggaris ukur, yaitu skala 1/20 dengan interval 20 menit jarak antar grid. Itu. Kemudian, ini 14 kali 6 cm ya. Kemudian ini ada juga skalanya 1/100, intervalnya 10 menit yang saya sudah jelaskan tadi teman-teman. Nah, kemudian ini yang saya maksud tadi adalah pengaturan format layout peta. Nah, ukuran kertas 50 kali 51 itu menggunakan ukuran isi petanya itu 666,65 44,49 yang sini ya. Saya coba apa namanya contohkan ya.
Ini ukuran kertas berapa tadi ya? Oh, skala 250. Oh, salah. Ini ya, ini seharusnya tadi ya. Seharusnya tadi ini adalah di sini skalanya 50, teman-teman. Menggunakan skala 50. Nah, ini menggunakan skala 50. Kalau dia menggunakan skala 50 karena ukuran kertasnya itu 80 kali 60. Nah, kalau dia menggunakan skala yang berarti di sini 2 menit 30 detik. Jadi kita rubah di sini di gridnya itu adalah 20 tadi ya. 20 berapa tadi? 2 menit 30 detik. Jadi di sini 2, di sini 2, di sini 30, di sini 30, klik OK, OK. Nah, gini teman-teman. Ya, ginilah petanya. Jadi ada juga kemudian kalau misalnya ukuran kertasnya itu adalah ukuran isi petanya itu adalah 50 kali 60, 55 kali 6,60. Sini teman-teman ya. Ini ya, size ininya. Nah, ini kita rubah 55,60. Di sini juga 55 55,60. Oke. Nah, kan jadi dia teratur teman-teman ya. Jadi ini sudah 55, 60. Oke. Kemudian di sini juga ada aturannya ukuran informasi tepi itu 16, 50, 50, 60. Yang saya maksud itu adalah ini teman-teman ya. Ini ya. Ini size-nya dirubah juga, di situ ditulis 16,50. 50 cm, kemudian di sini 55,6 ya. Oke, nah ini isi petanya itu ya segini aja teman-teman. Ini seharusnya ini naik ya. Ini dia. Biar rata. Ini tidak rata teman-teman ya. Nah, ya ini ya 50-60. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah informasi-informasi tepi yang lainnya. Kemudian di sini jarak antar frame itu 1 cm ya. Jarak antar frame itu yang di sini teman-teman ya, di sini jaraknya antar di sini 1, di sini 1 ya. Kemudian juga 5 menit ini adalah interval antar grid. Ini diatur juga di sini teman-teman ya. Ini diatur ya antar gridnya berapa. Kalau di sini skala 1:50, maka di sini 5 menit 18,5 cm. Atau dalam artian ukuran tiap grid grid itu panjangnya 18,5 cm, teman-teman. Ya, mungkin itu saja dulu pembahasan kita di peraturan P6 ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.